hari ini kita ketemu dalam ujian kompre. Tadi sudah berlangsung uji pertama tadi Pak Zainal. Sudah ya? Ya Pak. Pak Zainal Asrir ya. Jadi untuk pertama saya ingin berkenalan. Yang pertama Ahmad Ghazali dari mana? Saya dari SMP Negeri 6 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Pak. Oh, Pasaman. Aslinya dari Pasaman juga, Ahmad Ghazali? Aslinya dari Sumatera Utara, Penyambungan, Pak, ke Mandailing Natal. Oh ya, terima kasih. Ya, Pak. Kemudian yang kedua Dewi Santi. Iya Pak. Dari SMP 6 Kota Balingka, Pasaman Barat, Pak. Oh, Pasaman juga. Kampung Pasaman juga, Bu Dewi? Iya, Silaping, Pak. Oh ya. Terima kasih. Fajri Aida. Iya Pak. Ibu Fajri dari? Saya dari SMP 6 Lembah Melintang, Pasaman Barat juga Pak. Oh, memang. Kampung Pasaman. Nah, kampung di Pekan Senayan, Bandung Ampu, Agam Pak. Oh, orang Agam. Nah, Agam ya. Yang keempat Nur Yatma. SMP 6 Palembayan, Pak. Kemudian Agam ya. Masih Agam, tapi kampung Tilatang, Pak. Oh, kampung Agam. Ya, Agam ke Agam. Agam. Masih Agam, Pak. Ya, dari Agam ke Agam. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini waktu sudah masuk, bagaimana caranya? Atau ganti-ganti aja? Ya, mungkin ganti-gantian aja, Pak. Oke lah. Biar berangsur juga mungkin, Pak. Oh iya. Kalau gitu, saya masuk kepada Bapak Ahmad Ghazali dulu. Ya, Pak. Ya, Bapak, ibu-ibu yang lain, kalau ingin sholat bisa sholat dulu, ganti-ganti. ya Pak, izin kami dulu ya Pak. Iya, bisa ya. Izin dulu Pak Ghazali aja dulu. Ya, Pak. Oke. Ahmad Ghazali sarjananya dari mana dulu? Kalau S1 di Stayaptip Pasaman Barat, Pak. Oh, Ibu Khadijah Ismail. Ya, almarhumah, Pak. Almarhum ya. Nggak ketemu lagi dengan Bapak Ghazali? Pas saya tamat, beliau meninggal. Oh, pas meninggal ya. Pas tamat. Iya. Al-Fatihah untuk beliau ya. Ya, alhamdulillah. Selama ini Pak Ahmad Ghazali sudah berapa tahun ngajar? Untuk di instansi yang sekarang Pak baru 3 tahun, tapi kalau dihitung semuanya sudah 10 tahun Pak, dari 2011 sampai 2019 itu saya mengajar di berbagai pondok pesantren dan juga sanawiyah Pak. Di pondok pesantren ngajar kitab? Iya Pak, ngajar kitab. Dulu Pak Ghazali dari mana? Saya alumni Mustafawiyah Purba Baru Pak. Oh, Mustafawiyah ya. Kemarin pendirinya meninggal ya, beberapa tahun yang lalu. Iya betul Pak. Kalau begitu baca Quran kita Ahmad Ghazali satu ayat. Boleh Pak. Surat 4 ayat 36. Iya Pak. Tadi dengan Pak Zainal baca Quran juga. Coba ini pula yang disarankan oleh apa? Iya Pak. Ya tadi ada juga Pak. Oh Pak. Oh iya. Oh, barangkali sedikit Pak. aja. Saya sedikit aja. Biar banyak Surat pahala. 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. Siap Pak. Ini saya ingin belajar juga dengan Bapak Ghazali ini. Ya kita sama-sama belajar ya. 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله Sadaqallahul العظيم. Coba Bapak Al-Ghazali terjemahkan wa'budullah sampai syi'a itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Nah, kalianlah Allah dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu apapun. nah. Wala tusyriku bihi syai'an ya. Apa terjemahnya tadi? Dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau begitu, apakah ini kan turun ayat di waktu di Mekah ya? Iya, Pak. Apakah orang Mekah sudah tahu Tuhan? Allah? Pada saat itu orang Mekah sudah tahu Tuhan, ya kalau dalam bahasanya sudah tahu Tuhan, tapi Tuhan mereka bukan Allah. Ada juga Oh, yang iya, mereka betul. menyebutnya Allah, tapi bukan Allah yang dimaksud oleh Oh, iya, Nabi iya. Muhammad. Coba perhatikan Bapak Ghazali. Jangan memperserikatkannya dengan sesuatu. Jadi kalau sudah jangan menserikatkannya dengan sesuatu, berarti Tuhan mencegah jangan serikatkan dia dengan sesuatu, begitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau begitu dia sudah tahu Tuhan berarti. Iya, betul. Iya. Jadi terjemahannya menurut saya Pak Ghazali, Iya, Pak. bukan mensekutukannya, tapi mempersekutukan sesuatu dengannya. Iya, betul. Bagaimana? Betul. Bagaimana? Sebab kalau mempersekutukannya dengan Tuhan, berarti orang itu sudah tahu Tuhan. Sekarang ya. Sekarang Tuhan itu disekutukannya dengan gunung, dengan berhala, kan gitu kan? Iya, Pak. Ya. Yang terjadi kan bukan begitu. Berhala dijadikannya Tuhan, kan begitu? Iya, betul, Pak. Gunung dijadikannya Tuhan. Nah, jadi menurut saya terjemahannya yang benar adalah jangan mempersekutukan sesuatu, jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Bukan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu, itu berbeda itu. Saya belajar dengan Pak Ghazali ini. Jadi apanya kalau lurusnya ada fi'il, ada fa'il, ada subjek, kan begini Pak Ghazali. Wala tusriku syai'an bihi. Iya. Begitu lah ya? Iya, Pak. Sekarang bihinya didahulukan. Jadi janganlah kamu menserikatkan sesuatu balik ke bihi dengannya. Gitu. Iya. Bagaimana pendapat Pak Ghazali? Sepakat, Pak. Jadi menurut saya terjemahan Al-Quran ini bukan Quran yang kita pertanyakan, tapi terjemahannya. Ya. Perlu kita teliti lagi sebab ada hal-hal yang seperti ini ya. Ini salah anunya jadinya. Itu artinya kalau jangan kamu mempersekatakannya dengan sesuatu, berarti orang Arab sudah tahu Tuhan. Lalu Tuhan itu dianggapnya berhala, dianggapnya gunung, begitu jadinya. Padahal bukan begitu. Nah, dia seperti kata Pak Ghazali tadi, dia Tuhannya gunung, dia Tuhannya berhala, kan begitu. Dia bertuhan juga. Nah, kan gitu kan. Satu lagi, ya, Pak. Terjemahan Inna a'tayna fasal lili rabbika. Fasal lili rabbika. Bagaimana Pak? Fasal lili rabbika. Iya. Bagaimana terjemahan? Bisa dilihat terjemahannya juga. Kita ingin mengapakan terjemahannya kalau ada terjemahannya gitu. Iya, Pak. Ya silakan kalau sudah. Fasholli li rabbika. Terjemahannya, Pak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Itu ya. Saya berbeda juga dengan Pak Ghazali. Kalau saya lam itu lam tamlik. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Bukan karena. Kan itu sama juga lam itu lillah. Untuk Allah, bagi Allah, kan itu kan? Iya, Pak. Ya, li rabbik, untuk Tuhan. Sama dengan begini Pak Ghazali, misalnya kan, Pak Ghazali itu waktu sekolah, waktu kuliah dibiayai oleh seseorang. Seseorang itu dia punya lembaga pendidikan. Lalu setelah selesai Ghazali sarjana, pulang ke rumah kata orang tua, maka orang tua mengatakan Ghazali mengajar sajalah untuk atau karena. Untuk Ibu Khadijah misalnya kan. Bukan karena Ibu Khadijah. Kan itu kan. Nah, ini lagi-lagi coba di Al-Qur'an karena artinya Pak Ghazali. Kalau di Al-Qur'an karena terjemahannya. Iya, karena. Nah, kalau saya tidak. Untuk ya, Pak. Gitu kan.
Nah, satu lagi. Ya Pak. Sampai sini aja ujian kita nanti. Sampai sini. Ujian kita happy saja Pak Jali. Sebab saya dengan mahasiswa saya tidak pernah mengatakan ujian, tapi latihan. Gitu. Latihan Pak ya. Nah, sebab ujian itu berdetak jantung kita jadinya, berdebar darah kita kan. Iya. Ujian. Surat At-Tin. Surah At-Tin wat-Tin waz-Zaitun. Ya Pak. Ayat yang keempat. Bagaimana terjemahannya biasanya Bapak Azraji? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oh iya. Dalam terjemahannya begitu juga. Saya memegang Quran sekarang. Memegang Quran. Sebaik-baik bentuk ya sama. Takwim itu dengan bentuk ya. Iya, ya Pak. Biasanya kan bentuk itu suar apa itu bentuk. Kalau saya dari takwim, dari koma itu ya. Kalau saya status ya. Oh, sebaik-baik status. Sebaik-baik status. Apa status manusia? Apa statusnya? Ibadullah. Ayat-ayat Al-Baqarah 30. Khalifah. Iya, ibadullah sama ya. Nah, di status manusia itu khalifah itu sebaik-baik status. Nah, kan gitu kan. Sebab takwim ini kan dari koma ini kedudukan. Iya, Pak. Posisi kedudukan. Bukan suar. Kalau suar bentuk. Nah, kan gitu kan. Sebaik-baik bentuk. Itu diantaranya saya di lembaga saya mencoba mengkritisi terjemahan. Sering orang itu mengiyakan tapi selama ini tetap aja mengikuti apa yang di Quran apa ini terjemahan ini kan gitu kan. Jadi dalam salat juga Pak Al-Ghazali niat misalnya kan Iya, Pak. Salli pada subhi lillahi ta'ala kan. Dalam buku-buku biasanya karena itu. Karena Pak ya betul Pak. Karena betul. Kalau saya ubah sekarang untuk. Sebab Allah bilang dalam surah dalam doa Al-Fatihah kan kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah artinya untuk Allah. Untuk Allah, salat untuk Allah, ibadah untuk Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Nah, sekarang Pak Ghazali salat nih. Salat subuh 2 rakaat. Apa? Ya. Untuk Allah. Untuk Allah. Sebab Tuhan mengatakan tadi bahwa salat itu untuk Allah gitu kan. Selama ini kita tidak konsisten gitu. Tidak konsisten. Tuhan menyuruhkan mengatakan salatlah untuk Allah, tapi terjemahnya karena Allah kan gitu kan. Sebab karena itu adalah orang terpaksa Pak Ghazali. Iya Pak. Orang terpaksa. Nah, sedangkan Tuhan tidak pernah memaksa. Anda ingin beriman silahkan, Anda ingin kafir silahkan. Nah, kan gitu kan. Baiklah, selama ini Pak Ghazali kalau jadi guru disukai anak-anak atau bagaimana? Biasanya menurut Pak Ghazali. Menurut pandangan saya disukai, Pak. Bagus. Itu yang penting. Jadi guru itu harus disukai oleh anak-anak. Sebab kalau guru tidak disukai oleh anak-anak, maka apapun yang kita katakan, maka tidak akan bisa, tidak mau dia mendengarnya. Jadi untuk pertama jadi guru itu jadilah guru yang disukai, kan gitu kan? Guru yang sukai. Jadi di samping materi ya, materi pastilah sudah apa itu, sudah kita kemampuan kita memilih materi tentu sudah kita kuasai. Tapi di samping itu adalah bagaimana kita disukai oleh anak-anak, dekat dengan anak-anak, jangan jauh. So, selama ini ada juga guru di sekolah-sekolah, saya sering di sekolah waktu bimbing PL, mahasiswa PL itu bilang, guru-guru itu bilang jangan dekat-dekat dengan anak-anak, kan? Nah, itu berbeda dengan saya, harusnya dekat. Gitu. Sama Pak, saya juga harus dekat Pak. Dekat, harusnya dekat. Coba baca sejarah, yang dulu masuk Islam itu orang-orang dekat dengan Nabi atau yang jauh? Orang-orang dekat. Keluarganya, orang dekat. Nah, jadi untuk mengajak orang kepada kebaikan, dekati dia dulu, kan gitu kan? Nah, dekati dia dulu, termasuk anak-anak, dekati dia ya dengan berbagai latar belakangnya, di mana rumahnya, di mana bapaknya dan sebagainya. Kalau sudah dekat, maka kita akan mudah membawa anak-anak itu ke arah yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi sekarang SMP tadi ya? Iya Pak, SMP Pak.
Biasanya kalau di pesantren, pelajaran pesantren itu agak tegang biasanya lah. Kalau di Ustaz apa? kalau di pesantren biasanya Pak, kalau saya tuh lebih banyak ke pertanyaan. Biasanya kan diterjemahkan dulu kitab-kitabnya. Nah, sudah tuh saya lebih suka anak-anak itu yang bertanya Pak. Jadi Ah, lebih iya. hidup suasananya gitu. Iya, iya, iya. Itu salah satu bagaimana anak-anak itu menjadi dekat. Dia bertanya, kita menjawab. Sebab selama ini anak-anak tidak mau bertanya karena ketika ditanya gurunya agak marah, agak tertekan sebagainya. Besok tidak mau bertanya. Harusnya jangan sampai anak-anak takut kepada kita, kan gitu kan? Takut kepada kita. Jadi kalau Pak Azali bunyi saja sepatunya di luar sekolah, di luar lokal, saya dengar anak-anak kalau langsung apa anak-anak takut dia apa itu berarti tidak bagus. Tapi kalau dia Pak Ghazali datang, kan itu berarti dia dekat. Diharapkan seperti itu. Iya Pak, insya Allah. Jadi ketika kita sudah dekat kepada anak-anak, disitulah kita mencoba bagaimana mengarahkan mereka kepada arah yang kita inginkan. Jadi makanya Bobby Potter mengatakan, masukilah dunia anak-anak, lalu dari dunia mereka Anda bawa mereka ke dunia Anda. Yang gitu kan. Jadi masuki dunia anak-anak. Menurut Bapak Ghazali, ada siswa, ada guru yang harusnya memahami, guru memahami anak-anak, atau anak-anak memahami guru? Guru yang memahami anak-anak Pak. Nah, kenapa begitu? Karena kalau siswa kalau peserta didik yang menyesuaikan diri kepada gurunya itu banyak yang tidak tidak terakomodasi oleh guru dari berbagai ragam latar belakang, sehingga peserta didik itu tidak nyaman terhadap pembelajaran yang disajikan. Sebaliknya jika guru yang mencoba memahami peserta didik, maka guru ini akan mampu dan berupaya untuk menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter atau minat dari peserta didik itu sendiri, Pak. Iya. Nah, kalau saya pendek aja jawabannya, Pak Jali. Kenapa harus guru memahami anak-anak? Karena guru itu pernah menjadi anak-anak dulu. Gitu. Jadi anak-anak tidak bisa memahami guru karena anak-anak belum pernah menjadi guru. Betul Jadi sekali, dia tidak Pak. tahu. Dia tidak tahu bagaimana dunia guru itu, dia tidak tahu. Tapi kalau guru sudah tahu tentang dunia anak-anak. Kan gitu ya. Pernah terlambat, pernah tertidur di lokal, kan gitu kan. Pak Ghazali sudah tahu itu. Betul Pak sekali. Ghazali sudah tahu itu. Sudah tahu itu. Jadi itu. Jadi kalau sudah begitu kita tidak akan marah-marah kepada anak-anak apapun yang terjadi pada mereka. Coba kita paham. Dia terlambat. Oh ya, kita dulu pernah juga terlambat kan. Tertidur dalam lokal. Iya, kita mungkin pernah juga tertidur lokal. Coba tidur itu bukan keinginan anak-anak. Iya, iya, Pak. Jadi orang ingin tidur ya bukan begitu. Memang kondisi tubuhnya, kemudian kelelahan, dia tidur gitu. Jadi makanya saya di lokal saya Pak Ghazali, anak mahasiswa saya itu boleh tidur di lokal gitu. Boleh makan di lokal, kalau lapar boleh makan. Kalau terlambat silakan masuk. Masa mahasiswa sudah datang disuruh pulang lagi kan? Tidak boleh begitu. Kaidah usul fikih kan pernah Pak Ghazali tahu kan? Lah apa tuh? Malayut rakukulluh la yud rakukulluh. Malayut rakukulluh la yud rakukulluh. Kulluh. Sesuatu yang tidak didapatkan semuanya jangan tinggalkan semuanya. Nah, sekolah biasanya terlambat 5 menit disuruh pulang gitu. Iya, Pak. Itu artinya tidak dapat semua, tidak dapat semua, tinggalkan semuanya. Harusnya tidak begitu. Tidak dapat semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Kan gitu kan? Iya, Pak. Iya, jadi Pak. Begini, Pak Ghazali, hiduplah berdalil. Jangan sembarangan hidup ini. Nah, hiduplah berdalil, maka Anda menjadi keren. Tetapi kalau Anda tidak hidup berdalil, maka Anda menjadi kere. Gitu. Demikian saja Pak Ghazali. Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Demikian saja Pak Ghazali. Pak ya, Ibu Nur Etma sudah nanti pula nih. Sebentar, mohon izin Bapak. Silakan. Itu Pak, kalau ada kajian-kajian yang Bapak tadi, seperti itu kan
sangat menarik bagi saya tuh untuk penerjemahan yang apa itu mungkin nanti boleh saya ikut gitu Pak. Iya, iya. Eh, Ya Pak, terima kasih Iya, iya, Bapak. bisa, bisa. Ya melalui WA kan, WA saya kan sudah ada di Pak Dali kan. Iya Pak, iya Pak. Iya. Jadi begini, ini berpikir di luar kota, link auto box. Kalau biasa-biasa saja, guna kita apa guna kita? Kita Iya, sama betul. saja dengan orang kan? Betul Pak. Ya lebih baik kita tidak hidup kan gitu kan? Berbeda ini buat kan. Ya terima kasih Pak Jali Ya siap atas Pak. apresiasinya ya. Terima kasih ya. Ya sekian saja Pak Jali. Ya kita pindah kepada Ibu Nur Yatma. Ya Pak. Ya Pak Jali bisa istirahat, sholat. Ibu Nur panggilan. Boleh Pak. Oh, boleh. Sudah berapa tahun Ibu mengajar? Sudah 15 tahun Pak. Sudah lama. Sudah lama tahun. Tadi di mana tadi? Di Agam tadi? Oh, masih Agam, cuma kecamatannya beda, tempat tinggal di Tilatang, tempat dinas di Pelembayan. Oh, Pelembayan. Oh, Pelembayan tuh di ujung Agam tuh ya. Di Iya, ujung Agam ya. Pak. Ini sudah lama sekali Ibu, ini sudah 15 tahun nih. Dulu S1 sarjana Ibu dari? Saya kebetulan dari Syariah, Pak. Oh, Syariah Padang. Enggak, Syariah Bukit Tinggi, Pak. Oh, Syariah Bukit Tinggi ya. Oh, Syariah Bukit Tinggi. Cuman cita-cita dulu dari SD memang sudah ingin jadi guru, Pak. Oh iya, sekarang sudah jadi guru ya. Sekarang sudah jadi guru, iya ya. Alhamdulillah. Sebab orang akan hidup di dalam dunia cita-citanya, dan Ibu adalah contohnya gitu. Ibu adalah contohnya. Jadi bercita-citalah karena kita bisa hidup dalam cita-cita kita. Termasuk anak-anak kita, apakah dia bercita-cita untuk bercita-cita? Sebab cita-cita itulah yang mengiringi kehidupannya, kan gitu ya. Kehidupannya. Selama ini bagaimana Ibu Nur dengan anak-anak, disukai anak-anak atau bagaimana? 50-50 Pak. Oh 50-50 ya. Ya ternyata emang begitu Pak. Ada yang senang, ada yang kurang senang. Nggak senangnya itu karena Ibu Nur pemarah mungkin atau killer kata anak-anak gitu atau bagaimana? Nggak senangnya bagaimana karena menegur mereka atau apa yang bagaimana? Kenapa nggak senang anak-anak selama ini menurut Ibu? Misalnya, contohnya misalnya. Mungkin dibanding dibanding kawan yang lain, saya mungkin nggak disiplin dari kawan-kawan yang lain. Kalau mereka lihat, oh buat kayak gitu katanya Pak. Disiplinnya bagaimana misalnya? Disiplinnya misalnya seperti apa? Insya Allah selama ini jam masuk jam 7.30, insya Allah saya sudah menuju jalan ke lokal Pak. Jadi kalau anak-anak terlambat disuruh juga masuk Pak. Oh iya suruh masuk. Jangan disuruh pulang. Kasihan kita. Ya, dia sudah datang tapi disuruh pulang kan. Ya, tadi kami dengan Pak Arzali ada kaidah usul fikihnya, Ibu kan dari syariah dulu kan. Malayut rakukuluh, layut rakukuluh. Ini sesuatu yang tidak didapatkan semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Di anak-anak kita terlambat mungkin 15 menit, kalau disuruh pulang itu artinya tidak dapat 10 menit, justru tinggalkan semuanya. Padahal kaidah tadi kalau tidak dapat semuanya maka jangan ditinggalkan semuanya. Nah, itu kaidahnya. Jadi makanya seperti yang saya katakan Pak Ghazali tadi, di mahasiswa terlambat, ya suruh aja masuk. Sebab terlambat itu bukan keinginan dia. Gitu. Ada sebab-sebab. Sama juga dengan kita seperti tadi dia terlambat. Oh kiranya teknologi kita yang bermasalah kan gitu kan. Nah, jadi kalau orang terlambat karena macet, ban kendaraannya bocor misalnya kan, lalu terlambat dimarahi lagi, padahal di jalan dia sudah dimarahi oleh kemacetan kan gitu kan. Nah, ini kasihan kita. Jadi dengan cara-cara itu maka kita disiplin itu penting, disiplin. Disiplin menurut Ibu apa disiplin? Disiplin menjalankan aturan menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan, Pak. Oh, menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan. Nah, saya ada tawaran definisi disiplin itu. Bagaimana menurut Ibu nanti kan? Disiplin bagi saya adalah
kesadaran seseorang di dalam melakukan sesuatu, bukan kepatuhan terhadap peraturan, karena ada banyak peraturan yang tidak layak untuk diikuti, gitu. Tidak layak diikuti, kan. Nah, contohnya kalau di kota, Ibu, kalau Ibu pakai motor itu disuruh dalam kota itu menghidupkan lampu di jalan, tahu Ibu itu? Tahu, Siang Pak. hari, siang hari ya. Menurut Ibu apa gunanya itu? Siang hari disuruh kan hidup lampu. Merupakan satu kesadaran kalau kita itu, kalau tujuan dari pemerintah atau membuat aturan itu pasti ada sesuatu yang sifatnya positif untuk kita, Pak. Enggak, misalnya kalau Ibu dalam posisi pemerintah itu apa tujuan menghidupkan lampu waktu hari terang benderang? Siang hari betul. Kalau Ibu dalam membuat peraturan itu apa tujuannya mungkin? Kalau bagi saya enggak ada. Kalau bagi saya enggak ada tujuannya kecuali akinya cepat habis, itu aja. Aki motor cepat habis gitu. Ya, Pak. Jadi pendidikan kita itu yang saya apakan dalam pendidikan, saya akan mengajar orang untuk menjadi guru, jadi pendidik. Dia bagaimana berpikir rasional, berpikir objektif, berpikir sistematis. Sebab banyak di negara kita sekarang, Bu, pikiran-pikiran orang sudah banyak yang kacau, Bu. Sudah banyak yang kacau pikiran. Kalau Ibu membaca, menonton TV misalnya ya, banyak berita-berita yang tak masuk akal. Orang baik justru di penjara, dipersoalkan, tapi orang jelek justru ya dihormati, kan gitu kan. Jadi melalui lembaga pendidikan kita bagaimana mengajar anak-anak kita menjadi berpikir rasional, kan gitu kan. Jadi kalau saya itu kesadaran seorang dalam melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya dia sudah tahu bahwa jam 8 itu harus masuk. Tapi karena kendala di jalan tadi ya, dia menjadi terlambat. Jadi menurut saya kalau terlambat, ditanya kenapa dia terlambat. Oh macet, oh ya kalau macet tentu terlambat dia. Kita aja macet terlambat kita kan. Siapapun kan itu kan. Ya, Pak. Itu. Kemudian tadi juga bertanya kalau guru itu guru dengan murid yang harus memahami murid memahami guru atau guru yang memahami murid. Murid yang memahami guru atau guru yang memahami murid. Tadi mungkin Ibu mendengar tadi apa logikanya? Guru yang harus memahami murid, karena guru itu juga pernah jadi murid, jadi anak-anak. Iya. Yang lain Ibu Aida, Ibu Dewi ya. Kenapa kita harus memahami anak murid? Karena kita pernah menjadi murid dulu. Kita pernah terlambat, tidak punya tidak buat PR. Sering buat PR. Iya, kenapa enggak buat PR? Karena enggak mengerti gitu. Jadi selama ini setiap anak tidak bawa PR, selalu saja guru menghukum, memarahi tanpa bertanya, kan gitu kan. Dia enggak mengerti. Nah, Bu Nur kalau anak Ibu enggak buat PR, lalu ditanya, enggak mengerti, apa tugas Ibu? Mencoba menerangkan lagi di mana yang enggak. Bagus. Jadi kalau enggak mengerti dia, buat dia mengerti, bagaimana mengerti. Kalau dia lupa, apa tugas Ibu? Mana PR lupa saya, Bu? Mengingatkan, Pak. Oh, iya bagus. bagus. Kan jadi guru ini happy kita, Bu. Mudah kerjanya. Tiap tanggal 1 kita menerima gaji, kan gitu kan. Jadi kalau dia lupa, kita mengingatkan. Kalau dia tidak mengerti, kita memberikan pengertian, kan gitu kan. Kalau dia terlambat, besok kita jemput ke rumahnya sambil lalu gitu kan. Kalau terlambat mungkin kan. Iya. Sebab terlambat tadi ada ban bocor, ada tanggul banyak di jalan, ada kempes, kemudian yang lain karena kita cepat masuknya sehingga orang lain terlambat jadinya kan gitu. Jadi kita cepat masuk, orang lain terlambat. Jadi saya selalu mengharapkan Bu Nur selalu belajar. Jadi sebenarnya yang kita ubah bukan pola pikir anak, tapi pola pikir untuk mendidik anak. Anak-anak itu hebat-hebat. Anak-anak itu istimewa.
Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, orang-orang hebat. Lingkungannya lah yang membuat dia tidak baik, kan itu kan. Lingkungan itu orang tuanya, gurunya, sekolahnya, masyarakatnya. Jadi anak-anak itu dalam pikiran guru harus ditanamkan bahwa anak-anak itu hebat-hebat, pintar-pintar. Sehingga adalah bagaimana kita membuat dia menjadi pintar, lebih pintar, nampak kepintarannya. Dia anak-anak sudah pintar, tapi buatlah lingkungan agar kepintarannya menjadi muncul. Terima kasih Ibu Nur. Ya Pak, terima kasih Pak. Semoga sehat walafiat ya. Tetaplah berbahagia. Walaupun pandemi belum selesai juga. Ya, kita lanjut yang dekat Ibu Nur, langsung aja. Ibu Fatri Aida. Yang mana dulu? Ibu Dewi dulu. Ibu Dewi di tengah. Ibu Dewi dulu. Boleh, Pak. Ibu Dewi dulu. Ya, Ya. boleh, Pak. Oh, boleh. Oke. Boleh. Ibu Dewi sekarang, Ibu Dewi Santi ya. Ibu Iya, Dewi Pak. di mana mengajar tadi? SMP 6 Kota Balingka, Pak. Balingka SMP ya. Sudah berapa Iya, Pak. tahun? Masih 11 tahun lah, Pak, di SMP. Tahun, ya. Di situ saja. Enggak, Pak, sudah lumayan sering lah pindah-pindah. Oh, sering pindah-pindah. Sudah ketiga kali ya, Oh, 3 iya. kali. Saya menyukai yang pindah-pindah itu. Iya. sebab Ini dengan lantaran pindah ke faktor tempat yang keluarga, baru, Pak. maka kita menjadi baru lagi gitu. Kalau lama kita 11 tahun itu, Karena faktor keluarga. ya Bosan, Pak. kalau lama kita di situ kan bosan, orang bilang kita juga bosan kan gitu kan. Di baru-baru. Jadi teorinya begini, Ibu Dewi. Orang berada pada tempat yang sama pada waktu yang lama itu membosankan. Iya, Pak. Nah, jadi makanya jadwal pelajaran anak-anak itu kan 45 menit apa ya. Awal-awalnya dia belajar itu pasti tertib ya, tapi sudah lama sudah gelisah dia. Banyak yang kata-kata gitu lagi ya. Cepat dia sudah Iya, Pak. gelisah karena lama. Jadi makanya perlu juga diciptakan Ibu Dewi bagaimana belajar yang tidak lama duduk. Ibu mengajar apa? Yang Iya, Pak. yang diajar agama ya? Agama juga, Pak. Ya agama. Jadi Di kelas misalnya 9 ya. berwudu, kemudian apa ya? Kalau bisa keluar lokal gitu, keluar lokal sehingga kalau mana yang bisa gitu. Sehingga anak-anak itu bergerak, sebab dengan bergerak itu anak-anak menjadi refresh dia, jadi refresh. Jadi makanya Iya. kalau ada pelatihan yang lama duduknya, maka orang itu bernyanyi, bergerak, mengapakkan tangan supaya fresh lagi gitu. Tapi kalau duduk aja, Iya. apalagi gurunya lipat tangan setas meja, nggak boleh bergerak. Jadi dulu anak saya waktu SD begitu kata guru, dan saya nggak setuju itu. Anak-anak itu tidak senang diam, kan itu. Anak-anak SD ya, dia selalu bergerak, bahkan waktu tidur dia bergerak juga. Jadi kalau ibu ada anak-anak kecil apa ya, pasti bergerak gitu. Jadi jangan dilarang anak-anak itu bergerak. Jadi menurut saya tingkat SD ke-1, ke-2, ke-3 itu harusnya banyak bergerak. Banyak bergerak, kemudian dengan bergerak itulah dia refresh. Gitu kan. Iya. Ibu dari mana dulu sarjananya? Dari Padang Sidimpuan, Pak. Padang Sidimpuan. Apa itu? Ya. Staita Padang Sidimpuan, Pak. Iya, Pak. Staita, Pak. Staitanya, Pak, Padang Sidimpuan. Iya, Pak. Sebelum sarjana kuliah di mana? Saya dulu sekolahnya di Pasaman Barat ini, Pak. Awalnya memang dari umum, SMP, SMA. Oh ya. Ya, Oh, ya. SMA. SMA, Terus baru belok banting setir ke. Oh iya, bagus ya. Iya. Memang hidup itu perlu berubah-ubah, hijrah, kan itu penting kan. Tadi Pak apa baca Quran tadi, Ibu Nur tidak, Ibu apa baca Quran lagi, Ibu Dewi. Kan gitu kan. Iya. Ini yang lain juga mendengarkan sebab ada pencerahan-pencerahan juga situ. Quran. Pencerahan. Ayat surat 4 ayat 36, Bu. Bentar, Pak ya, Quran baru disimpan tadi mau diambil sama anak. Iya, silakan. Ya, silakan.
Apa tadi Pak? Surat 4 ayat 36. Ayat 36. Wa'udzubillah. Iya Pak, bentar. Ya, silakan. Wa'budullah ya Pak. Iya, wa'udzubillah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Kunya panjang ya. Kunya panjang. Wala tusyriku bihi. Wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini Wanya panjang juga. ihsa Wabil walidain. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakini wal jari sil qurba wal jaril junubi was sohibi bil jambi wa banis sabil. Sampai situ saja, Bu. Ibu, itu Quran terjemahan itu. Quran terjemahan. Enggak, Pak. Enggak ada yang ada terjemahan, enggak ada situ. Yang ada terjemahnya ada. Atau Ibu bisa aja menerjemahkan. Atau Ibu bisa menerjemahkan. Satu aja. Wala tusyriku bihi syai'an saja. Tahu Ibu terjemahnya? Wala tusyriku bihi syai'an. Itu aja, sedikit aja. Tadi Pak Azali itu juga tanya saya. Tapi saya ingin merujuk dari terjemahannya sebab saya mengkritik terjemahannya, itu maksud saya. Ada terjemahan. Sebentar Pak, saya ambil dulu Pak. Ya, nanti aja Bu apa? Bu Dewi. Oke, kita tidak lama-lama, Ibu Fajri, Ibu ya. Jadi satu, siapa satu lagi nih? 4 orang ya? 4 orang ya, sudah cukup. Jadi Ibu Fajri lagi. Ada Ibu Fajri ada terjemahan di situ? Ada Pak. Ada ya, nanti saya ingin dari iya bagus. Kita ingin mencoba terjemahnya itu. Tadi kami sudah nampak Quran terjemahan. Ada? Enggak pula nampak Quran terjemahan. Kita terjemahnya di Ibu Fajri. Ibu Fajri Aida yang mau terjemahkan. Jadi Pak. Iya, silakan Ibu Fajri. Iya. Wala tusyriku bihi syai'an. Ya itu saja Pak. Ya itu aja. Udah. Kalau di Al-Quran terjemahan yang ini Pak, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, kalau Ibu, itu terjemahannya Ibu Dewi. Kalau itu terjemahannya menurut Ibu Dewi, ini kan Al-Quran ini turun di Mekah. Apakah masyarakat Mekah itu sudah tahu Tuhan atau belum? Kalau itu terjemahannya. Ulang lagi Ibu Fajri. Ya Pak. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Apakah masyarakat Mekah waktu itu sudah tahu Tuhan atau belum? Ibu Dewi.
Kalau dari kalimat itu janganlah kamu mempersekutukan, berarti baru akan mulai menjelaskan yang Tuhan itu siapa, yang berapa, bagaimana. Kalau menurut dari saya, Pak. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu. Ya. Berarti orang itu sudah tahu Tuhan. Sudah tahu, cuman belum yang Iya, maksudnya hanya untuk jangan disekutukan. Kalau Allah itu kan satu, jangan disamakan dengan yang lain gitu, jangan disekutukan dengan yang lain. Yang terjadi waktu itu memang begitu, atau ini berhala dianggap Tuhan, gunung dijadikan Tuhan. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Apakah Tuhan itu dijadikannya berhala atau berhala dijadikan Tuhan? Berhala yang dijadikannya Tuhan, Pak. Nah, itu artinya bukan memperserikatkannya dengan sesuatu, tapi memperserikatkan sesuatu dengannya. Oh begitu ya, terbalik berarti. Iya, terbalik. Itu yang saya ingin apakan tadi Pak Badali sudah diskusi juga. Jadi terjemahannya wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu bihi dengannya. Bukan memperserikatkannya dengan sesuatu. Kalau memperserikatkannya Tuhan dengan sesuatu, berarti orang itu sudah tahu Tuhan. Lalu dijadikannya Tuhan itu menjadi patung, kan itu kan? Dianggapnya patung. Berarti terbalik bukan, kalau itu ya Pak. Oh iya, terbalik jadinya. Jadi makanya dunia orang sudah banyak terbalik gini Bu. Termasuk terjemahannya juga ini kan. Lanjut. Jadi kita wawasan tentang pendidikan ya. Tentang pendidikan tadi sudah saya apakan juga bahwa kita harus memahami anak-anak, karena anak-anak itu kita pernah menjadi anak-anak dulu. Kemudian selama ini dengan anak-anak, kalau Ibu Dewi senang anak-anak atau tidak senang, atau disukai atau tidak disukai? Atau ada Ibu, juga yang senang Pak, ada yang enggak. Ya, misalnya Ibu Dewi ini killer kan, ada datang aja Bu Dewi kan, ini Bu Dewi datang nih. Jangan mebo ya kan. Bagaimana anak-anak biasanya menyikapi kedatangan Ibu atau kehadiran Ibu? Kalau dibilang killer rasanya enggak juga Pak, cuman yang saya itu enggak senangnya anak-anak itu gini Pak, kalau misalkan ada lokal kosong, saya sering masuk menggantikan, jadi anak-anak masih ingin istirahat, saya malah masuk begitu. Oh gitu. Oh iya, jadi anak-anak kalau istirahat itu main-main ya, Ibu yang juru belajar lagi ya. Iya. Kadang malah kalau misalkan yang kosong itu, kadang kosong kan matematika. Oh gitu. Saya bawa belajar agama, jadi nanti macam-macam alasannya itu, nggak bawa buku segala macam. Jadi Ibu bukan kepala sekolah ya, kepala sekolah bukan? Bukan Pak. Jadi inisiatif sendiri aja, inisiatif. Iya, kebetulan sekolah kita kan kecil Pak, jadi biasanya guru yang hadir itu pas jam lokal, jadi lokal aja, jadi kadang ada halangan teman kita, jadi tidak ada lagi guru yang akan menggantikan siapa yang kosong ya, kadang 4 orang cuma 1 hari, 5 orang 1 hari kan. Ini artinya inisiatif Ibu atau kepala sekolah yang inisiatif? Tidak ada perintah dari kepala sekolah, cuman kadang nanti kan kalau nanti siswa peserta itu berkeliaran, yang malu kan kita juga. Oh, iya. Nah, nanti kalau anak itu keluar, nanti ditanya gurunya siapa, tidak ada yang guru yang menggantikan, kan? Oh iya, bagus itu. Masih di kampung kan Pak? Iya, anak-anak pada berkeliaran, lantaran sekolah kita kan nggak ada juga pagarnya. Bisa diamankan di lokasi sekolah begitu. Jadi anak-anak nampaknya, jadi ini yang perlu kita ubah juga, sebab selama ini belajar dengan bermain itu dipisahkan. Jadi kalau misalnya ngaji di surau ya, di musala, anak-anak kan main di halaman. Kata ustadznya, kita masuk lagi, kita belajar lagi. Main dulu Ustaz, nanti main kata Ustaz kan. Nah, jadi seolah-olah main dengan belajar itu berbeda. Jadi sebenarnya dalam teorinya anak-anak itu dengan melalui bermain dia belajar. Jadi makanya dalam model-model pembelajaran Bapak Ibu untuk semuanya, buatlah permainan-permainan dalam belajar. Sebab bagi anak dengan bermain itu, melalui itu dia belajar, gitu kan. Belajar. Seperti tadi duduk kemudian apa itu anak-anak itu enggak suka dia, apalagi sudah lama ya, sudah letih dia duduk misalnya kan.
Jadi makanya saya memahami tadi waktu ibu masuk padahal gurunya datang, anak-anak tadi kurang suka kan gitu kan. Dia ingin melompat-lompat kan gitu kan. Ingin melompat-lompat, ingin manjat kan gitu kan. Nah, jadi makanya sekolah kita sekarang itu juga yang apa ya? Di sekolah itu tidak banyak tempat bermain bagi anak-anak, untuk anak-anak. Sehingga tidak ada tempat bermain, kan itu kan. Apalagi sekolah itu halamannya itu di semen, di apa, sehingga kalau main kelereng, lubang kelerengnya tidak ada lagi kan. Kalau dulu saya SD ya, kalau main tuh main kelereng, itu tanah itu dilubangi dulu, dilubangi, ya kan itu kan. Sekarang anak-anak nggak bisa main kelereng sebab nggak ada tanah yang bisa dilubangi lagi kan. Akhirnya anak-anak itu kadang-kadang dia oper dia, sebab geraknya itu tidak lepas, kan itu kan. Jadi itulah saya katakan tadi, anak-anak itu geriknya itu apa, tinggi. Jadi makanya perlu katarsis, pelepasan. Di pelepasannya adalah bergerak. Jadi kalau Ibu Dewi nanti kalau ingin menyuruh anak-anak ke kantor atau membeli sesuatu misalnya kan, suruh anak-anak yang suka berjalan-jalan gitu. Nah, dia suka sekali itu kan, suka keluar. Nah, suruh dia mengambil spidol kantor, nah, dia pasti cepat itu karena dia memang berjalan itu sangat apa kan gitu kan. Tapi selama ini guru kan itu yang disuruh itu yang duduk yang baik gitu ya, itu yang disuruh kan. Tapi yang suka main itu nggak disuruh kan, harusnya dia disuruh. Nah, dia suka dan dia bahagia, apalagi gurunya menyuruh gitu kan. Nah, jadi masukilah dunia anak-anak, lalu dari dunia mereka Anda bawa mereka ke dunia Anda. Bukan pola pikir anak yang perlu diubah, tapi pola pikir untuk mendidik anak. Anak-anak itu tidak ada yang jahat. Nah, ini Alexander Neil nih. Anak-anak itu tidak ada yang jahat. Yang bermasalah adalah orang tuanya, gurunya, sekolahnya, masyarakatnya, sehingga anak-anak menjadi bermasalah. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah, yang perlu dibereskan adalah orang tuanya, gurunya, sekolahnya, masyarakatnya. Kan gitu kan? Agar anak-anak itu menjadi tidak bermasalah. Itu saja Bu Dewi, terima kasih atas perhatian Bu Dewi. Ya, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih juga Pak atas arahannya. Nah ya. Sekarang Ibu Fajri terakhir. Sehat Bu Fajri? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ibu Fajri, sarjananya dari mana nih? Saya S1 Stain Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi sama dengan Ibu Nur ya? Tapi Mas ya Bu Nur kan dari Bukit Tinggi juga Bu Nur ya? Tapi enggak ketemu. Enggak. Kampusnya ketemu. Sudah berapa lama di mana mengajar tadi? Di Pasaman Barat di Jonggadiang. Sudah 11 tahun, Pak. 11 tahun juga ya? Ya, sudah lama sama dengan Ibu Dewi. Di sekolah yang itu saja? Iya, Pak. Baru tamat kuliah langsung ngajar di situ. 11 tahun enggak pindah-pindah ya? Belum dapat pindah. Kalau Bu Dewi cuma sebentar udah pindah, kami nggak bisa pindah. Tempatnya sudah lelah Ibu Fajri situ kan. Ya, kalau bisa pulang kampung kan pulang kampung kita kan Pak. Iya, pulang kampung. Apalagi sekarang nggak bisa pulang kampung bebas kan? Belum lagi Pak. Nah iya. Jadi ya tadi Ibu Dewi sudah mengajukan. Oh ya ngaji juga. Sekarang Al-Kausar Bu Fajri. Al-Kausar. Pendek-pendek kaji kita pendek-pendek. Silakan. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terjemahkan ayat 2-nya, Bu.
Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat pertamanya apa? Ayat pertamanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kenapa speaker Ibu agak kurang keras, Dekatkan Bu Fajri, Ibu Putri? enggak terdengar suaranya, agak Kurang. low ya. Kurang kedengaran. Sudah, Pak? Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan yang banyak, maka salatlah. Karena Tuhanmu, katanya. Nah, menurut Ibu Pajeri, siakul kalamnya atau rasa bahasanya cocok. Lam itu karena, maka salatlah karena. Nah, ini contohnya begini Ibu Pajeri, jadi orang yang selama ini membiayai Ibu kuliah, lalu setelah kuliah, orang yang membiayai itu punya sekolah, kata orang tua Ibu, bantu mengajarlah atau bekerjalah, titik-titiknya, karenanya atau untuknya? Untuknya cocok. Untuknya. Jadi lam itu masuk ke isim, alhamdulillahirabbil alamin, puji-pujian bagi Allah, bukan puji-pujian karena Allah ya. Puji-pujian milik Allah, bagi Allah. Nah, kalau saya mau terjemahkan, lam itu lam tamlik, milik itu. Jadi Tuhan sudah memberikan yang banyak, maka salatlah untuknya. Kan apanya itu? Lebih pas rasanya, Pak. Kalau karena enggak dapat rasanya ya, enggak dapat apa gitu. Tapi semua terjemahan seperti itu. Ya gitu Pak Azali ya. Saya lihat terjemahan semuanya seperti itu. Tapi terjemahannya bukan Qur'annya yang kita masalahkan, tapi terjemahannya. Jadi maka salatlah untuknya. Jadi kalau karena itu kita dipaksa untuk salat. Tapi kalau untuknya kita yang ingin sholat, kan gitu ya. Kesadaran kita. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah memaksa kita beriman silakan, kalau kafir silahkan, kan gitu kan. Kesadaran kita lah yang perlu diminta. Bu Fajri, kalau bertanya hal yang sama, bagaimana respon anak-anak selama ini pada Ibu? 11 tahun di situ ya. Sudah. Alhamdulillah, Ya. mereka senang, Pak. Cuma disukai atau ditakuti? Kalau sebelum mereka punya HP, alhamdulillah saya disenangi. Sudah punya HP, dia menyukai HP lagi. Sudah punya Ketika HP, mereka kadang mengupload foto dengan pacarnya, saya komentari itu Pak, makanya enggak suka lagi. Oh, ini di mana nih, di WA atau di Facebook? Facebook biasanya itu Pak. Oh, WA. Tanda-tanda suka itu bagaimana katanya? Ada di komentar di situ atau besoknya ketemu Ibu, ini Ibu yang kemarin yang mengomentari foto saya. Menghindar mereka. Oh, menghindar ya. Oh, jadi dengan menghindar itu Ibu menganggap Ibu enggak disukai lagi gitu ya? Jangan-jangan enggak begitu. Barangkali ini Ibu segan kita, mungkin begitu. Sama juga kita dengan orang lain biasanya karena kita bermasalah ya. Kita agak menjarak dia karena kita malu kita kan gitu kan. Mungkin begitu. Khawatir saya bukakan ke kawan-kawannya barangkali. Oh iya. Jadi sepertinya Ibu disukai anak-anak sepertinya. Alhamdulillah, karena kalau di sekolah itu saya tercatat yang tidak pernah marah. Oh, tidak pernah marah. Oh, catat yang mencatat ini siapa nih? Kawan-kawan guru. Oh, kawan-kawan guru ya. Jadi ketika dikatakan teman-teman Ibu enggak pemarah, apa jawab Ibu? Ibu Fajri. Saya sebenarnya bukannya enggak pernah marah. Enggak pemarah. Kalau anak-anaknya ya enggak buat masalah, kenapa saya marah? Iya, tapi iya, kalau iya. sudah masalahnya sudah besar, marahnya saya juga tidak bisa ditolerir. Enggak tanggung-tanggung ya. Sudah tanggung ya. Nah, jadi marah itu ada konteksnya gitu ya. Nah, begitu mungkin. Ada konteksnya. Dan marah itu mungkin sudah berulang-ulang gitu ya. Iya. Sebab kemarin ada anak 2 kali dia sekolah kan, rambutnya enggak begitu panjang tapi dia langsung dipotong. Padahal belum pernah diingatkan lagi kan. Harusnya diingatkan dulu. Bertahap ya Pak. Nah, ya bertahap. Sebab Tuhan saja mengharamkan khamar itu kan bertahap. Iya, betul. Pertama Tuhan mengatakan
mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Yang kedua, enggak boleh dekati sholat kalau sedang mabuk. Nah, ketiga baru diharamkan. Gitu Pak Ghazali ya. Iya gitu. Jadi suatu itu selalu bertahap, jangan langsung sporadis gitu. Langsung dihukum, itu enggak mendidik. Dan sebagai guru juga kita memahami anak-anak itu penting. Di FB saya nanti kalau Bapak Ibu melihat FB saya beberapa ada beberapa konten yang bagus juga. Ada seorang guru yang anak-anak terlambat ditampar dengan roll. Nanti di FB saya coba lihat komentari Pak Ghazali ya. Pak Ghazali, Ibu Nur, Ibu Dewi, Ibu Fajri, nanti komentari. Di FB saya Zainimal Said. Sama dengan apa saya ini, dengan kamera saya ini. Nah, padahal dia terlambat. Ada juga dari Malaysia, anak terlambat, lalu sudah berapa kali dipukul tangannya, sadar juga guru tadi, letih juga dia memukul. Besok dicari tahu di mana anak itu tinggal. Kiranya dia jauh tinggal. Dia anak yatim, dan bajunya satu berdua dengan kakaknya, dengan adiknya. Nah, besok ringkas cerita, besok anak itu terlambat lagi. Akhirnya Bapak guru tadi minta maaf kepada anak tadi. Minta maaf. Jadi apa artinya? Perilaku terlambat kan, Bapak PR harus ditanya dia gitu. Itu bukan kesalahan dia, bukan salah gitu kan. Nah, jadi selama ini itu TV pagi tadi ada guru memukul anak. Kalau Bapak Ibu nonton pagi tadi dipukul keras-keras di mana itu. Nah, jadi di pertanyaannya apa salah anak sehingga dipukul seperti itu? Dipukul fisiknya dengan tangan gitu, bukan dengan roll, dengan dengan alat. Nah, itu suatu yang enggak bagus, enggak mendidik. Apalagi di tengah teman-temannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Google itu kekerasan di sekolah itu banyak. Dulu pernah saya membaca di kepala sekolah sanawiyah, anak itu disentrum gitu, disentrum. Karena anak itu dianggap meribut gitu. Coba bayangkan, tahu enggak kepala madrasah itu bahwa listrik itu berbahaya. Nah, jadi ketika ditanya kenapa disentrum anak-anak, ini terapi otak katanya kan. Di pertanyaannya di mana Bapak itu belajar itu ya. Dikatakannya listrik itu adalah barang berbahaya. Begitu ya Pak Ghazali ya, Bu Nur? Iya, Pak. Bapak jadi disentrum, iya matilah anak kan. Nah, ini karena sering meribut kan itu, diapakan kepalanya untuk terapi katanya. Jadi di mana dia dapat teori kepala madrasah itu heran juga saya. Jadi makanya perlu banyak membaca seperti Pak Ghazali ini, banyak bukunya di samping ya. Dibaca. Jadi guru itu perlu banyak membaca. Saya merasakan dengan banyak baca bahwa kita banyak wawasan, perspektif dan mengubah paradigma. Di salah satu jargon saya kepada mahasiswa saya di awal-awal perkuliahan adalah seperti yang saya katakan ini, ubah perspektif dan paradigma Anda maka dunia Anda akan berubah. Gitu ya. Jadi bisa Pak Ghazali mengulangnya? Perspektif. Bisa Pak Ghazali mengulangnya? Ubah paradigma Anda maka duniamu akan berubah. Ubah perspektif dan paradigma Anda ada dua. Ubah perspektif dan paradigma Anda maka dunia Anda akan berubah. Itu jargon guru juga begitu. Ubah perspektif, ubah paradigma. Itu dengan membaca, dengan diskusi, dengan seperti ini. Jadi kita disetting untuk ujian, tapi kita nggak sedang ujian kan? Kita tidak sedang ujian, tapi berdialog, berdiskusi, saling belajar, itu. Sering menambah, menukuk, gitu ya. Sering apa? Jadi itu. Di salah satu seperti yang saya katakan tadi, anak-anak itu semuanya istimewa. Hanya bagaimana kita memperlakukannya yang tidak istimewa selama ini, akhirnya keistimewaannya itu tidak nampak. Jadi perlakukanlah dia istimewa, maka keistimewaan itu akan muncul. Tapi kalau kita katakan bodoh, pemalas dan sebagainya ya,
itu tidak boleh memberikan label-label seperti itu. Sebab ketika label itu sudah tertancap di pikirannya memberinya, justru sesungguhnya kita yang membuat dia pemalas, menjadi bodoh gitu. Sebab itu kata-kata itu dia punya energi. Di setiap hari kita termasuk juga Bapak Ibu dengan anak-anak di rumah ya. Jadi bukan kita mengajar anak orang saja ya, tapi di rumah juga begitu. Anak-anak kita itu adalah anak-anak hebat, gitu kan? Anak-anak hebat. Nah, sekarang adalah bagaimana kita membawa mereka dengan kehebatannya tadi. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bertanya atau yang meresponi? Silakan siapapun. Ya mungkin sampai situ aja Ibu Fajri. Ya sekarang mungkin Bapak Ibu-ibu ada yang bertanya kah atau menanggapi kah dari apa yang kita diskusikan sebentar ini? Silakan. Pak Azali, Pak Azali, kalau mengajar di pondok di kelas 1 itu, kalau mengajar mata binanya apa? Sarafnya. Sarafnya matan bina al-asas. Mata bina ya? Iya, Pak. Nah, saya ingin berbagi juga dengan kita semua, termasuk Pak Azali. Iya, Pak. Pak Azali yang dari pondok ya. Matan sulasi mujarad itu 6 bab ya? Gimana, sulasi Pak? Mujarad. Sulasi mujarad. Ya. Sulasi mujarad 6 bab. 6 bab. Nah, mauzunuhunya bab yang pertama apa? Mauzunuhunya. Nasoroyan suruh. Oh, Nasarayan suruh. Ya betul. Yang kedua, saya apakan nih? Saya tulis ini Nasarayan suruh. Bab yang kedua mauzunuhu. Dorobayat ribu. Ya bagus. Bab yang ketiga. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Bab yang keempat. Bab keempat. Kasrun fathin. Ya kasrun fathin. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Bab yang kelima. Kasrin. Damudamin. Damudamin ya. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Yang keenam. Kasrin hasiba yahsibu. Yahsibu. Nah, ini yahsibu. Jadi saya mencoba menghubungkan dengan apa anak-anak kan itu kan. Di Nasara menolong, daraba memukul, fataha, buka, lima ya. Jadi begini Bapak Ibu-ibu. Jadi kalau ingin menolong orang harus didarab dulu. Didarab itu bukan dipukul begini, tapi sadarkan. Darab itu misalnya orang kalau berminum ditepuk-tepuk dia, itu menyadarkan. Jadi kalau ingin menolong orang, sadarkan dia. Ketika dia sadar, maka muncul bab yang ketiga. Apa bab ketiga? Fataha yaftahu. Pencerahan. Dia orang kalau sudah sadar, timbul pencerahan. Ketika timbul bab yang keempat, apa? Alima ya'lamu. Muncul ilmu. Kalau sudah berilmu, muncul bab yang kelima. Hasuna. Itu baik gitu. Ketika muncul bab yang keenam apa? Orang itu diperhitungkan. Orang itu diperhitungkan. Itu dia. Diperhitungkan di sini, diperhitungkan. Nah, kan itu kan. Jadi kalau ingin menolong orang, disadarkan dia dulu. Nah, ketika orang sadar, terjadilah pencerahan. Kalau sudah terjadi pencerahan, maka terbukalah ilmu. Pak Azali dan ibu-ibu pernah membaca Imam Ulum itu di Masjid Damaskus. Damaskus uzlah ya, muncul pencerahan di situ. Lalu dia menulis Ihya-ul-Mau'udin tanpa ada rujukan. Nah, begitu Pak Azali ya? Ya, Pak, tanpa rujukan Pak. Dia menulis saja begini. Karena dia itu sudah penelitian saya, Pak. timbul pencerahan. Itu penelitian saya. Oh iya, begitu ya, pas sekali ya. Jadi kalau sudah timbul pencerahan, ilmu itu akan datang. Datang saja, muncul saja dia. Dia muncul saja pencerahan. Nah, kalau ilmu muncul pencerahan tentang ilmu, maka orang itu menjadi baik dan orang baik itu akan diperhitungkan. Jadi bagaimana memaknai makna ini itu penting
Pak Jalil dan Ibu-Ibu. Nah, bagaimana materi-materi itu kita bawa ke dunia kehidupan nyata anak-anak. Nah, kan itu kan. Sebab yang seperti tadi, masukilah dunia anak-anak, lalu dari dunia mereka kita bawa mereka ke dunia kita. Jangan sampai guru dengan murid-murid berpegang oleh leher kan gitu kan. Berpegang oleh leher, anak-anak ingin jalan-jalan, gurunya enggak boleh jalan-jalan, kan itu kan. Anaknya lempar-lempar, oh enggak boleh lempar-lempar. Apa salahnya model pelajaran lempar-lempar misalnya, kan bisa saja kan. Lempar kan itu kan. Ya, silakan, ada yang bertanya? Kalau enggak kita tutup sampai sini. Ada yang bertanya? Silakan. Saya ingin Bapak Ibu ada pertanyaan satu atau dua. Ada Bapak Ibu. Ya mungkin karena Bapak juga belum sholat ini Bapak. Oh iya. Ya sebab Kami ya, udah. sampai sini. Oh iya ya. Ketika saya pernah membaca begini Pak Jalil dan Ibu-Ibu, waktu halakah Imam Malik dengan Ibnu Wahab belajar, waktu salat datang, lalu Ibnu Wahab ingin sholat, kan gitu kan? Imam Malik, ini waktu sudah masuk ini, ya kita sholat. Kata Imam Malik, saya sudahkan ini dulu, kan? Yang ini kan wajib juga, kan? Iya Pak. Ini Iya, ada bukunya. Ya demikian saja, Bapak Ibu, semoga selalu sukses lulus PPG ini. Sebab banyak tantangan kita ke depan bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa. Demikian saja. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.